Guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang ekonomi manajerial. Manajerial adalah seorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Mengarahkan. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan agar semua bagian dapat bekerja dan terorganisasi secara maksimal. Kita lanjut, the next. Tugas dari seorang manajer yang pertama adalah siklus dalam mengambil keputusan. Siklus itu mencakup membuat perencanaan, menyusun suatu organisasi, mengarahkan organisasi tersebut, melakukan pengendalian, kemudian melakukan penilaian dan pelaporan. Motivasi di sini dimaksudkan adalah memenuhi kebutuhan bawahan, menciptakan kondisi yang membantu bawahannya mendapatkan keputusan dalam pekerjaannya. Manajer harus memastikan bahwa bersedia memikul tanggung jawab, bekerja secara efektif dan efisien, membenahi fungsi fundamental dan membina hubungan dengan pihak luar. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, dan produksi. Manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu. Manajer harus menguasai ilmu dalam mengatur segala sesuatu dengan benar. Sehingga pada dasarnya semua orang, termasuk kita, adalah seorang manajer dalam mengatur aktivitas dan waktu kita. Masalah keputusan manajemen itu diambil dari teori ekonomi, kemudian dianalisa dari ilmu keputusan, sehingga ekonomi manajerial itu diterapkan berupa aplikasi teori ekonomi, perangkat keputusan untuk memecahkan masalah manajerial, menghasilkan solusi yang optimal untuk masalah keputusan. Keterkaitan dengan teori ekonomi, suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi terdiri dari ekonomi mikro, itu konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Ekonomi makro menyangkut tentang output, pendapat, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total dan agregat. Menerima teori apabila dapat memprediksi secara tepat dan logis sesuai asumsi yang dibuat. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometrik untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang dituju untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Matematika ekonomi untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonometrik menerapkan peralatan statistik, misalnya analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional atau akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, dan produksi. Ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan manajer. Menetapkan tujuan perusahaan, kemudian mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi yang dapat diambil,
memilih solusi terbaik, kemudian terakhir mengimplementasikan keputusan tersebut. Teori perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya atau pekerja dan pemilik modal tanah dan bahan mentah menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya untuk membeli barang dan jasa. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan sehingga TR atau total revenue dan TC sama dengan total cost. Total revenue tergantung pada penjualan, total cost tergantung pada teknologi. Tingkat diskonto R tergantung pada risiko yang diterima perusahaan dan biaya pinjaman dana. Kendala operasional perusahaan pertama itu adalah keterbatasan input penting, kendala hukum, keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, optimasi terkendala, masalah mengelola manajemen bisa saja memaksimumkan kepentingannya. 6. Masalah pemuasan. Manajer kurang mampu untuk memaksimumkan laba, tapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan perusahaan. Sifat dan fungsi laba bisnis atau business profit mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya akuntansi. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Laba ekonomi atau ekonomi profit, pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisit mengacu nilai input yang dimiliki perusahaan, gaji atau hasil yang diperoleh dari perusahaan dari investasi modal. Teori laba. Teori dalam menghadapi risiko. Hasil di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang usaha. Teori laba karena pergesekan. Laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. 3. Teori laba monopoli. Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi. 4. Teori laba inovasi. Laba adalah pengajaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Teori laba efisiensi. Perusahaan yang lebih efisien daripada rata-rata perusahaan. Fungsi laba. Satuan laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri. Perusahaan yang efisiensi di atas rata-rata merupakan ganjaran dari efisiensi tersebut. Laba memberikan sinyal penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki sebagai perusahaan. Etika bisnis, prinsip nilai dan kekayaan yang mendefinisikan keputusan benar dan salah. Globalisasi perekonomian dunia yang merupakan suatu sistem tunggal yang